Bab 1351. Berat, kurasa kau cukup kuat. Aku akan mengaku kalah kali ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Ayo pergi. Willy tidak mau kalah dalam pertempuran ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia buru-buru memanggil pengawalnya dan bersiap untuk pergi. Kau mencoba pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Leon mencibir sambil melangkah maju, menghentikan Willy dan anak buahnya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ekspresi Willy berubah. Ada perasaan tidak enak di hatinya. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau bersikap sangat arogan saat mencoba merampokku tadi? Saat keadaan terlihat buruk bagimu, kau ingin berbalik dan pergi. Bagaimana mungkin semuanya bisa semudah itu? Kata Leon. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Willy dengan suara rendah. Sangat mudah. Bukankah kau bilang kau ingin mematahkan kakiku? Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan mematahkan kakimu agar kau mengingat ini untuk waktu yang lama. Kata Leon dingin. Ada kilatan tajam dan mematikan di matanya. Siapapun yang melewati batas bersamanya akan mati. Dia tidak akan keberatan jika Willy hanya mengincarnya, tetapi Willy membuat kesalahan dengan mengarahkan pandangannya pada Iris. Itu benar-benar membuat Leon marah. Tidak mungkin Leon akan membiarkan Willy pergi begitu saja. Beraninya kau. Aku peringatkan kau. Aku pewaris keluarga Liberton. Jika kau berani menyakitiku, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Willy terkejut. Ia langsung berteriak pada Vane dengan kejam. Aku tidak tahu apakah keluarga Liberton akan melepaskanku atau tidak, tetapi aku tidak berencana melepaskanmu. Leon menatap dingin sambil menendang Willy hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, ia mengangkat kakinya dan bersiap untuk menendang Willy dengan ganas. Tidak, jika kau mematahkan kakiku, maka aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan di masa depan. Kata Willy dengan ketakutan dan keterkejutan. Ancaman dalam kata-katanya jelas. Begitukah? Kalau begitu aku akan menunggunya. Leon mendengus. Kakinya tidak berhenti saat dia menendang Willy. Suara patah tulang terdengar jelas. Setelah itu, Willy menjerit kesakitan. Salah satu kakinya baru saja dipatahkan oleh Leon. Yang satunya lagi, kata Leon dingin. Setelah itu, ia mengarahkan tendangan lagi ke kaki Willy yang satunya. Ah! Willy menjerit kesakitan lagi. Kedua kakinya lumpuh dan dia merasakan sakit yang amat sangat hingga penglihatannya mulai gelap. Dia pingsan di tempat. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Kata Leon dingin. Ia menatap kedua penjaga itu dengan ekspresi dingin. Dia tahu para penjaga hanya mengikuti perintah, jadi dia tidak melakukan apapun yang mempersulit mereka. Ya, para penjaga menggigil sebelum mereka buru-buru mengangkat Willy dan melarikan diri. Adapun gadis yang bersama Willy, dia ketakutan sepanjang waktu. Ia hanya bereaksi saat melihat Willy digiring pergi oleh para penjaga. Ia mengikuti mereka dari dekat. Hanya dalam sekejap, semuanya lenyap tanpa jejak. Bab 1352. Setelah berurusan dengan Willy, Leon dan Iris bersiap untuk masuk ke mobil dan pergi. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Penny dan Andy bergegas menghampiri. Leon, kak kamu baik-baik saja. Andy terkejut melihat Leon baik-baik saja. Ketika Leon meninggalkan toko batu giok, Andy menduga Willy mungkin akan mencari Leon untuk membalas dendam. Willy berada di semi-overload state. Dia merasa tidak mungkin seorang anak desa dari Springfield City seperti Leon dapat mengalahkan Willy. Namun, ia tidak pernah menyangka Leon akan selamat sepenuhnya. Tidak ada jejak Willy dimanapun. Itu sangat mengejutkannya. Ada apa? Leon menatap Andy dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa maksud Andy. Oh, tidak apa-apa. Andy tertawa kering beberapa kali setelah pulih dari keterkejutannya. Benarkah begitu? Leon menyadari sesuatu saat melihat ekspresi Andy yang tampak agak tidak wajar. Leon tampaknya memahami sesuatu. Namun, Andy bukanlah orang penting, dan Andy juga tunangan Penny. Ia tidak akan bertengkar dengan Andy tanpa alasan. Benar sekali. Sudahkah kamu membeli hadiahmu, Andy? Iris menatap Penny dan bertanya. Ya, kami sudah melakukannya, jawab Penny. Setelah dia dan Andy membeli hadiah itu, dia akhirnya ingat bahwa Willy bukanlah orang seperti itu.
Dengan kepribadian Willy dan permusuhan keluarganya terhadap keluarga Skemel, sangat mungkin Willy akan menyiapkan penyergapan untuk menunggu Leon. Dengan mengingat hal itu, dia segera menarik Andy keluar dan bergegas menghampirinya dengan khawatir. Iris, Willy orang yang picik dan berpikiran sempit. Dia akan mencoba membalas dendam. Apakah kamu dan Leon pernah bertemu dengannya? Kata Penny dengan khawatir. Kami sudah melakukannya. Iris mengangguk. Apa? Lalu di mana dia? Penny dan Andy sama-sama terkejut mendengarnya. Andy khususnya berpikir bahwa Willy memutuskan untuk menunjukkan belas kasihan ketika dia melihat Leon baik-baik saja. Namun, kedua belah pihak sudah bertemu. Dia dipukuli oleh Leon, kata Iris jujur. Dikalahkan. Bagaimana itu mungkin? Penny dan Andy sama-sama terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tahu betapa kuatnya Willy. Dia sudah berada di semi-overload state. Di antara generasi keluarga seni bela diri kuno, dia adalah salah satu yang terkuat. Lebih muda, Leon hanyalah seseorang yang tidak penting dari tempat kecil seperti Springfield City. Dia juga masih muda, jadi bagaimana mungkin dia mampu melakukan itu? Keduanya saling bertukar pandang dengan bingung. Mereka tidak tahu apakah perkataan Iris itu benar. Tidak apa-apa kalau kalian berdua baik-baik saja, Penny tidak mempedulikannya setelah pulih dari keterkejutannya. Melihat berarti percaya, dia sendiri tidak melihatnya. Dia tidak mengira Leon akan mampu mengalahkan Willy. Itu sama sekali tidak realistis. Dia merasa mereka mungkin hanya bertengkar sampai Willy pergi bersama anak buahnya, bukannya benar-benar bertarung. Dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lainnya. Penny, Iris, dan aku masih punya urusan lain yang harus dilakukan. Kami pamit dulu. Leon tidak repot-repot menjelaskan semuanya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Penny sebelum kedua belah pihak pergi. Bab 1353. Di villa, Leon dan Iris kembali untuk melihat bahwa Cynthia dan yang lainnya sudah kembali. Mereka berpisah hari itu. Leon dan Iris pergi mengunjungi keluarga Skemel sementara Cynthia dan yang lainnya pergi mencari pembantu rumah tangga. Mereka membeli 2 mobil baru untuk membuat semuanya lebih mudah. Leon, apa yang ada di tanganmu? Cynthia, Ruth, dan Snow sangat penasaran melihat Leon membawa tas yang berat. Mereka semua menghampiri. Ketiganya adalah bagian dari 4 wanita cantik di Springfield City. Mereka semua sangat cantik. Lalu, ada Iris dengan kecantikannya yang luar biasa. Dengan 4 wanita di sekitar Leon, pria manapun akan mati karena iri jika mereka melihatnya. Oh, itu hanya batu giok, Leon menjelaskan sambil membuka tas itu agar mereka bertiga melihatnya. Mengapa kamu membeli begitu banyak batu giok? Cynthia dan yang lainnya terkejut. Baiklah, aku berencana menggunakannya untuk mendirikan lingkaran konvergensi energi di belakang. Ikuti saja aku. Aku akan menunjukkannya kepada kalian semua, kata Leon sambil tersenyum. Setelah itu, dia meninggalkan villa bersama gadis-gadis itu, dan tiba di sebuah gunung di belakangnya. Di puncak gunung, ada tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Udaranya bersih dan energi spiritualnya sangat kuat. Leon berjalan mengelilingi puncak gunung, memperkirakan jarak sebelum ia meletakkan batu giok satu per satu setelah melakukan beberapa perhitungan. Selain itu, dia membawa giok bening itu bersamanya sepanjang waktu untuk berfungsi sebagai mata lingkaran. Kepala berencana menggunakan itu sebagai mata, tetapi dia punya rencana lain setelah cukup beruntung mendapatkan warna ungu kerajaan. Mata adalah bagian terpenting dari lingkaran tersebut. Semakin bagus batu giok di bagian tengah, semakin kuat lingkaran tersebut. Batu giok yang digunakannya untuk mendirikan lingkaran konvergensi energi sebelumnya cukup terbatas karena tidak terlalu bagus. Batu giok itu hanya bisa berada di puncak gunung. Namun, situasinya berbeda kali ini. Tidak hanya kualitasnya yang mengagumkan, tetapi juga luas. Selain itu, villa itu berada tepat di kaki gunung. Dia dapat mengarahkan semua energi spiritual yang terkumpul di lingkaran itu ke villa itu. Di masa depan, dia bisa berlatih atau membuat pilnya di villa. Efeknya akan sama seperti melakukannya di gunung. Jauh lebih praktis. Setelah waktu yang lama, kesuksesan.
Setelah Leon menyiapkan warna ungu kerajaan, lingkaran konvergensi energi mulai berdengung saat diaktifkan. Tepat setelah itu, energi spiritual di sekitar gunung mulai berkumpul menjadi pusaran yang terlihat, terus mengalir ke villa di kaki gunung. Energi spiritual dengan cepat menyelimuti seluruh villa, seolah-olah menyatukan villa dengan puncak gunung. Artinya, energi spiritual di villa tidak akan pernah berakhir. Lingkaran yang menakjubkan. Leon, ini digunakan untuk apa? Snow tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia melihat segalanya. Cynthia, Iris, dan Ruth pernah melihat energi Convergence Circle sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi Snow. Dia tidak tahu persis apa itu. Dengan lingkaran konvergensi energi ini, kita akan lebih mudah berlatih di villa di masa mendatang, jelas Leon, berbicara singkat tentang lingkaran tersebut. Benarkah? Luar biasa. Kalau begitu, ayo cepat kembali ke villa dan berlatih. Aku ingin melihat seberapa efektifnya. Ruth sangat gembira sambil melompat-lompat kegirangan. Dia adalah seorang jenius dalam seni bela diri dan selalu sangat antusias dalam berlatih. Saat dia mendengar bahwa lingkaran itu dapat meningkatkan latihannya, dia langsung tertarik. Jangan terburu-buru. Ayo mulai latihan setelah makan malam, kata Leon sambil tersenyum, membawa mereka semua kembali ke villa. Bab 1354. Di villa, dengan dukungan dari energi Convergence Circle, tanaman di villa semuanya dipenuhi kehidupan. Udara dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat yang menyegarkan semua orang. Meskipun Ruth dan yang lainnya adalah prajurit yang tidak dapat merasakan energi spiritual tetap berasal dari asal yang sama dengan seni bela diri. Mereka samar-samar dapat merasakan bahwa udara di sekitar mereka sangat murni. Jika mereka berlatih di villa di masa mendatang, tidak hanya akan lebih efisien, mereka juga akan mampu mengatasi hambatan mereka dengan lebih cepat. Setelah makan malam, Ruth masih harus berlatih pikiran. Ia buru-buru menarik Leon dan Iris ke dalam kamar untuk berlatih. Saat mereka berada di Springfield City, mereka bertiga rutin berlatih bersama Louisa. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Sedangkan Cynthia, dia tidak memiliki banyak keraguan tentang hubungannya dengan Leon. Dia juga mengundang mereka ke kamar. Snow tidak dapat menahan perasaan bahwa pemandangan di depannya agak aneh. Lagi pula, pria dan wanita itu berbeda. Saat itu sudah larut malam, tetapi tiga wanita memasuki kamar Leon. Itu agak tidak pantas. Namun, rasa penasarannya menang. Setelah ragu sejenak, dia mengikuti mereka masuk. Di dalam ruangan, Leon mengeluarkan botol putih yang berisi pil pemelihara energi. Ia memberikan masing-masing satu kepada para wanita. Cynthia, pil pemelihara energi premium hampir habis. Sepertinya kita perlu segera mendirikan cabang Shinshin Group di sini dan mulai membuat pil lagi. Keluh Leon sambil melihat botol yang kosong. Ya, mari kita lihat-lihat apakah ada perusahaan medis yang terbengkalai di sekitar sini. Dengan begitu, kita bisa membelinya dengan harga tinggi. Jauh lebih baik daripada membangun sesuatu yang baru, kata Cynthia setelah berpikir sejenak. Baiklah, itu ide yang bagus. Leon mengangguk dan berkata, membangun perusahaan baru membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Jika Iris dan dia bisa membeli perusahaan yang cocok, semuanya akan jauh lebih mudah. Sayang sekali, pil yang kau buat hanya berguna untuk para prajurit di bawah negara penguasa. Kalau tidak, grup Shinshin akan sama pentingnya di sini seperti di kota Springfield. Keluh Cynthia. Karena kemampuan Leon berada pada tingkatan rendah, pil yang dibuatnya saat itu tidak begitu mempan terhadap seniman bela diri di tingkat penguasa dan di atasnya. Akan tetapi, Springfield City tidak memiliki banyak orang yang berada dalam kondisi overload sejak awal. Hanya ada sekitar selusin orang. Sebagian besar lainnya berada di bawah negara overload. Hal itu tidak terlalu memengaruhi pil pemelihara energi, sehingga pil tersebut langsung memenuhi pasaran saat muncul. Pil tersebut dengan cepat menjadi kebutuhan di semua keluarga besar. Karena Shinshin Group mengendalikan pil, mereka mengendalikan nasib keluarga-keluarga besar. Mereka punya pengaruh besar. Itulah dasar bagi Leon untuk perlahan-lahan mengambil alih kota Springfield. Namun, wilayah selatan berbeda.
Semua keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan menggunakan metode kekuatan. Selain generasi ketiga, generasi kedua dan yang lebih tua sebagian besar telah mencapai negara penguasa. Bahkan seniman bela diri negara kaisar pun berlimpah. Pil pemelihara energi Leon sebelumnya tidak berguna bagi mereka yang berada di negara penguasa dan di atasnya, jadi tentu saja tidak akan bisa memengaruhi keluarga seni bela diri kuno di daerah tersebut. Karena itulah, pil pemelihara energi Shinshin Group masih relatif tidak dikenal di wilayah selatan meskipun terkenal di kota Springfield dan kota Sakov. Bab 1355. Cynthia, jangan khawatir. Aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku sudah bisa membuat pil pemelihara energi tingkat lanjut. Bahkan mereka yang berada di negara kaisar pun bisa menggunakannya, dan itu akan sangat meningkatkan kecepatan dan efisiensi latihan. Kata Leon sambil tersenyum. Pil pemelihara energi sama dengan pil energi murni. Sebelumnya, dia terlalu lemah dan hanya mampu membuat pil tingkat rendah. Namun, setelah mencapai tahap dasar, ia sudah mampu membuat pil pemelihara energi yang lebih baik lagi. Pil itu efektif bahkan bagi mereka yang berada di puncak alam kaisar. Benarkah? Hebat sekali. Cynthia sangat gembira mendengarnya. Dia tahu bahwa berbagai keluarga seni bela diri kuno sebagian besar memiliki seniman bela diri yang berada di negara penguasa atau negara kaisar. Jika pil pemelihara energi Leon dapat bekerja pada seniman bela diri tingkat itu, maka itu akan memungkinkan grup Shinshin mengakses pasar di wilayah selatan dengan sangat mudah. Mereka akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, mari kita bicarakan tentang pil pemelihara energi dalam beberapa hari. Mari kita fokus pada latihan dulu. Aku merasa akan segera mencapai terobosan, kata Leon. Dia mencapai keadaan bawaan awal beberapa waktu lalu. Setelah pelatihannya baru-baru ini, dia merasa seperti akan membuat terobosan lain. Selain itu, berkat energi Convergence Circle dan energi Nurturing Pills, efeknya pun berlipat ganda. Kalau tidak terjadi kejutan, dia mungkin akan mencapai keadaan bawaan menengah dalam waktu 1 malam. Aku merasa akan segera mencapai terobosan juga, kata Iris sambil tersenyum. Dia terjebak di puncak Acquired State begitu lama. Sudah waktunya. Aku seharusnya bisa mencapai puncak Inate State malam ini, kata Cynthia dengan gembira. Apa, kalian bertiga, bagaimana mungkin? Membuat terobosan adalah sesuatu yang sangat sulit. Bagaimana bisa semudah yang kau katakan? Snow benar-benar terkejut. Sulit bagi orang lain. Namun, mereka bertiga berbeda. Mereka semua menggunakan metode absolut. Bukankah itu akan sangat mudah? Kata Ruth dengan santai. Metode absolut. Bukankah Leon hanya punya metode kekuatan? Sejak kapan itu menjadi metode absolut? Apakah aku salah dengar? Snow terkejut. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Kau tidak salah dengar. Metode mutlak Leon disebut metode gadis misterius. Aku tidak sengaja mempelajari setengahnya sebelumnya, kata Ruth santai, menjawab pertanyaan Snow. Snow benar-benar terkejut. Dia tahu bahwa Leon mempunyai metode kekuatan tertinggi. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Springfield. Namun, dia tidak pernah menyangka persenjataan Leon tidak berhenti di situ. Leon juga memiliki metode mutlak. Metode absolut telah hilang dari dunia selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun di Sky County yang memilikinya. Namun, Leon entah bagaimana mendapatkan sesuatu yang sangat langka dan berharga. Jelas terlihat betapa terkejutnya dia. Bab 1356. Ruth, maksudmu kau, Iris, dan Cynthia semuanya menggunakan metode absolut. Snow bertanya cepat setelah dia tersadar dari keterkejutannya. Ya, benar, Ruth mengangguk dan berkata. Dia tahu Iris menggunakan metode gadis misterius, tetapi dia tidak tahu apakah Cynthia juga. Namun, dengan hubungan Cynthia dengan Leon, dia merasa sudah jelas bahwa Leon pasti sudah mengajarkan metode itu kepada Cynthia sejak lama. Jika memang begitu, maka akulah satu-satunya yang menggunakan metode tingkat rendah di antara kita semua. Snow tiba-tiba menatap Leon dan berkata, Leon, bukankah kau selalu mengatakan bahwa kau menganggapku sebagai kakak perempuan? Jika begitu,
bisakah kau mengajariku metode absolut? Itu, Leon merasa sulit untuk mengatakan apapun. Metode absolut adalah sesuatu yang sangat penting. Dia tidak bisa mengajarkannya kepada sembarang orang. Namun, Snow pernah menerima pukulan fatal sebelumnya, dan dia menganggap Snow sebagai kakak perempuannya. Selain itu, 3 orang lainnya juga sudah menggunakan metode gadis misterius. Rasanya tidak pantas baginya untuk menolak mengajarkannya kepada Snow. Akan tetapi, sebelum dia sempat menjawab, Snow mengambil kesempatan untuk mengatakan sesuatu. Tidak mungkin, Snow, kukatakan padamu, Leon orang yang picik. Kurasa kau harus berhenti bermimpi jika kau ingin dia mengajarimu metode absolut. Ruth cemberut dan berkata, dia hanya berhasil mempelajari setengah dari metode gadis misterius secara tidak sengaja karena keberuntungan semata. Setelah itu, dia berusaha keras untuk mendapatkan setengah lainnya dari Leon, tetapi dia tidak pernah berhasil. Dengan kepribadian Leon yang berhati-hati, dia merasa Leon tidak akan mengajarkan Snow metode gadis misterius dengan mudah kecuali keajaiban terjadi. Leon, benarkah itu? Snow sangat kecewa. Metode absolut sangat langka dan berharga. Setiap seniman bela diri pasti ingin mempelajarinya. Tak terkecuali dia. Akan tetapi, karena begitu berharganya, tidak seorang pun yang memilikinya akan mengajarkannya dengan mudah. Leon tidak mau mengajarkannya padanya adalah hal yang wajar. Oh, tentu, aku bisa mengajarimu metode gadis misterius. Leon ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Apa? Bagaimana mungkin? Ruth terkejut mendengarnya. Dia tahu betapa piciknya Leon. Dia tidak pernah menyangka Leon akan tiba-tiba berubah seperti itu. Itu benar-benar mengejutkannya. Benarkah? Hebat sekali, Leon. Aku sangat mencintaimu. Snow sangat gembira saat memeluk Leon dengan penuh emosi. Dia sudah kecewa, tetapi Leon membalikkan keadaan dengan bersedia mengajarinya. Jelas terlihat betapa gembira dan gembiranya dia. Snow, itu hanya metode bela diri. Tentu saja kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Leon merasa sangat canggung saat merasakan pelukan itu. Khususnya, ia mulai merasa kepalanya mati rasa ketika Iris dan Cynthia menatapnya tajam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Saya terlalu bersemangat. Snow tersipu, menyadari bahwa dia kehilangan jati dirinya. Dia buru-buru melepaskan Leon. Bab 1357. Snow, aku akan mengajarimu metode gadis misterius sekarang. Perhatikan baik-baik. Leon buru-buru mengganti topik pembicaraan untuk menghilangkan suasana canggung. Tidak, bagaimana kau bisa melakukan itu? Ruth menolak dengan keras saat Leon mengatakan itu. Mengapa aku tidak bisa? Leon menatap Ruth dengan rasa ingin tahu. Bagaimana menurutmu? Aku terus memohon padamu untuk mengajariku separuh metode gadis misterius sebelumnya, tetapi kau tidak pernah mau. Mengapa kau setuju begitu cepat padahal ini adalah salju? Kata Ruth dengan tidak senang. Ini berbeda. Snow telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, dan aku selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan. Bukankah wajar bagiku untuk mengajarkannya padanya? Leon memutar matanya dan berkata, kenapa beda? Memangnya kenapa kalau dia pernah menyelamatkanmu sebelumnya? Aku juga sudah menyelamatkanmu berkali-kali sebelumnya. Kenapa kamu tidak ingat apa yang aku lakukan untukmu? Kenapa kamu memperlakukan kami dengan sangat berbeda? Bukankah kamu pilih kasih di sini? Kata Ruth dengan geram. Favorit? Apa hubungannya ini dengan favorit? Leon merasa jengkel. Bagaimana mungkin tidak? Ruth sangat tidak senang. Setelah itu, dia melihat wajah cantik dan sosok Snow yang memikat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Baiklah, aku mengerti sekarang. Leon bodoh, kau pasti mengincar penampilan Snow. Itulah mengapa kau sangat menyukainya. Ledakan. Leon merasakan ledakan dalam kepalanya mendengar kata-kata Ruth. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku baru saja mengatakan padamu, aku menganggap Snow sebagai saudaraku. Sejak kapan aku pernah mengincar penampilannya? Kenapa kau harus bersikap kasar seperti itu? Kata Leon dengan ekspresi muram di wajahnya. Bukan omong kosong. Snow sangat cantik dan tubuhnya sangat indah. Pria manapun pasti menginginkannya karena penampilannya. Mungkin kamu memang bukan pria sejati, Ruth tertawa licik.
Kata-katanya tidak sepenuhnya salah. Meskipun Snow hanya menduduki peringkat ketiga di antara 4 wanita cantik di Springfield City, Snow memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang seksi secara alami. Ia memiliki daya tarik yang sangat dewasa bagi para pria yang sangat menggoda. Ia adalah wanita yang diinginkan setiap pria. Dalam hal itu, dia sedikit lebih baik dari Iris dan Cynthia. Leon sangat frustrasi, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mulut jahat Ruth. Bukan hanya dia, bahkan Snow pun tidak tahan lagi mendengar perkataan Ruth. Wajah Snow mulai memerah. Ruth, bisakah kau berhenti menebak-nebak? Leon selalu menjadi orang yang bermoral baik. Sejak kapan dia seperti ini? Snow mencaci dengan wajah merah. Karakter yang bermoral, itu belum tentu benar. Kalau dia pria sejati, bagaimana Cynthia bisa menjadi simpanannya? Ruth mendengus, semakin memperdalam masalah. Mendengar itu, Snow, Leon, Iris, dan Cynthia semuanya tercengang. Meskipun Leon dan Cynthia tidak pernah benar-benar mengonfirmasi hubungan mereka, semua orang sudah melihatnya sebagai fakta. Ruth mengatakan kebenaran, mereka tidak dapat mengatakan apapun untuk menyangkalnya. Bab 1358. Ruth, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kata Leon dengan frustrasi. Ia benar-benar dikalahkan oleh logika liar Ruth. Sederhana saja, bukan berarti kau tidak bisa mengajarkan Snow metode gadis misterius, tapi setengahnya lagi harus kau ajarkan padaku juga. Kata Ruth dengan penuh harap. Jadi kau mengincar separuh lagi dari metode gadis misterius. Leon menyadari sesuatu. Leon bahkan tidak perlu memikirkannya sebelum menolak. Tidak. Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan mengajarimu setengahnya lagi setelah kau mencapai Overlord State. Tolong, kau tak perlu menggunakan alasan itu untuk menghentikanku. Kenapa aku dan Snow tidak menjadi simpananmu saja seperti Cynthia? Kalau begitu, kalian tidak perlu pilih kasih lagi. Ruth memikirkannya dan tiba-tiba menjatuhkan bom pada mereka. Apa? Leon benar-benar tercengang. Ia ternganga saat menatap Ruth. Pikirannya benar-benar hancur oleh apa yang dikatakan Ruth. Lihatlah betapa bahagianya dirimu sekarang. Kamu bahkan tidak bisa bicara. Aku tahu kamu punya niat jahat. Kamu ingin menelan keempat keindahan kota Springfield. Kamu benar-benar punya ambisi besar. Kata Ruth dengan ekspresi meremehkan. Wajah Leon langsung menjadi gelap. Ia merasa Ruth akan membuatnya gila. Leon, lupakan saja. Berhentilah berdebat dengan Ruth. Kamu sebaiknya mengajarinya bagian lain dari metode gadis misterius. Iris tidak tahan lagi mendengar semua itu. Dia bergegas pergi untuk menyelesaikan masalah itu. Baiklah, Leon ragu sejenak namun akhirnya dengan berat hati menyetujuinya. Dia telah berjanji pada Ruth bahwa dia akan mengajarkan Ruth seluruh metode itu begitu dia mencapai keadaan Overlord. Ruth sudah menjadi Mahaguru tingkat lanjut. Dia hampir mencapai tingkat Mahaguru. Tidaklah terlalu besar baginya untuk memberikannya sedikit lebih awal. Setidaknya dia tidak perlu menderita begitu banyak sakit kepala. Dasar pria picik, seharusnya kau melakukannya lebih awal. Karena kau begitu bijak, aku akan memelukmu sebagai balasannya. Ruth tersenyum senang. Setelah itu, ia memeluk Leon dengan gembira. Senyum di wajahnya hampir membelah wajahnya. Sejak dia secara tidak sengaja mempelajari bagian pertama dari metode gadis misterius, dia tetap bersama Leon begitu lama untuk mempelajari bagian lainnya. Benar saja, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Jelas terlihat betapa bahagianya dia. Aku tidak menginginkan hadiah itu. Leon mendengus dan berkata. Meskipun dia mengatakan itu, dia harus mengakui bahwa Ruth memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus meskipun usianya masih muda. Selain itu, penampilannya setara dengan Iris, Cynthia, dan Snow. Jika dia punya waktu 2 tahun lagi untuk menjadi dewasa, penampilannya akan cukup untuk menjatuhkan negara. Tidak heran Ruth berhasil menjadi salah satu dari 4 wanita cantik di Springfield City bahkan saat usianya baru sekitar 20 tahun. Mereka semua adalah wanita cantik yang luar biasa. Setelah Leon memikirkannya, dia menenangkan diri dan mengajari Snow metode gadis misterius, dan mengajari Ruth separuh sisanya juga. Bab 1359. Baiklah, mari kita mulai pelatihan kita.
Setelah Leon selesai mengajar, Iris meminum pil energi premium dan duduk, mulai berlatih. Leon dan yang lainnya melakukan hal yang sama setelah itu. Mereka semua meminum pil mereka dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa lama, Iris akhirnya menjadi yang pertama berhasil mencapai terobosan, karena kekuatannya yang paling rendah. Dia beralih dari puncak acquired state ke innate state awal. Kemudian datanglah Leon. Dengan hentakan kekuatan, ia dengan mudah mencapai innate state tingkat menengah. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa waktu, Cynthia dan Snow juga berhasil mencapai puncak innate state. Salju khususnya sudah berhenti di innate state tingkat lanjut untuk waktu yang sangat lama. Dengan bantuan metode gadis misterius dan energi spiritual murni yang berasal dari pil pemelihara energi dan lingkaran konvergensi energi, mampu menerobos adalah hal yang sangat biasa. Sedangkan Ruth, dia baru saja menjadi mahaguru tingkat lanjut belum lama ini. Dia masih butuh waktu sebelum bisa menjadi mahaguru tingkat puncak. Namun, dia tetaplah seorang jenius yang sangat langka dari Springfield City. Dia tidak memiliki gelar itu untuk apapun. Meskipun dia tidak berhasil, potensinya yang mengerikan menunjukkan bahwa dia telah menyerap banyak energi spiritual yang terkumpul di sana. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia tidak lagi jauh dari puncak mahaguru. Bahkan Leon pun iri melihatnya. Snow, Cynthia, kalian berdua sudah berada di puncak innate state. Kalian bisa minum pure energy pills sekarang. Aku masih punya 2 lagi. Kalian berdua bisa meminumnya terlebih dahulu. Saat Leon mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 pure energy pills dari botolnya dan memberikannya. Pil energi murni dapat membantu seniman bela diri di tahap puncak keadaan bawaan menjadi mahaguru tertinggi. Selama Snow dan Cynthia meminumnya, mereka akan menjadi mahaguru tertinggi. Kalau begitu, mereka benar-benar akan terdaftar di antara para jago bela diri. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Jika kau memberi kami pil energi murni, lalu apa yang akan kau lakukan saat kau dan Iris mencapai puncak keadaan bawaan? Kata Cynthia dengan khawatir. Sebenarnya, keluarga Sears dan Raja Selatan meninggalkan pil energi murni untuk Cynthia dan Snow. Namun, mereka lupa membawanya saat mengikuti Leon. Tidak apa-apa, Iris dan aku masih butuh waktu sebelum kami bisa mencapai puncak innate state. Setelah kami mendirikan cabang untuk Shinshen dalam beberapa hari, aku akan membuat kelompok baru, kata Leon singkat. Saat itu, penguasaannya terhadap seni ilmu hitam masih rendah, dan ia membutuhkan bahan-bahan yang sangat bagus untuk membuat pil energi murni. Akan tetapi, karena ia telah mencapai tahap pondasi, ia hanya memerlukan material utama yang berusia sekitar 300 tahun. Dengan keahlian keluarga Sears di bidang tersebut, mereka mungkin tidak dapat memperoleh material yang usianya di atas 500 tahun dengan mudah, tetapi tidaklah sulit untuk memperoleh material yang usianya sekitar 300 tahun. Ya, baiklah, Cynthia mengangguk. Ia merasa tenang setelah mengetahui bahwa Leon kini dapat membuat pil energi murni dengan lebih mudah. Setelah itu, ia menerima pil dan meminumnya. Bab 1360. Leon, bertemu dengan saudara sepertimu sungguh merupakan salah satu hal paling beruntung dalam hidupku. Snow mengambil pil itu dari tangan Leon. Ia merasakan kehangatan di hatinya. Ia sangat tersentuh. Setelah mengalami beberapa trauma romantis di masa lalu, pria membuatnya jijik untuk waktu yang lama. Namun, sejak dia bertemu Leon, semuanya berubah. Leon mengalahkan Jacob selama pertandingan pertunjukan, membantunya mendapatkan kembali kehormatannya. Setelah itu, ketika Field menyiapkan penyergapan untuk Leon, Leon mempertaruhkan nyawanya untuk melawan lawan-lawannya, menolak untuk meninggalkannya di sana dan lari. Kemudian, Leon bahkan tidak berkedip saat mengajarinya metode absolut. Dia bahkan memberinya salah satu pil energi murni yang tidak banyak tersisa. Segala yang dilakukan Leon untuknya sangat tulus. Tidak ada kebohongan sama sekali di baliknya. Seolah-olah gelombang kehangatan memenuhi hatinya, mencairkan es yang telah lama ada di sana. Snow, kau melebih-lebihkan. Merupakan suatu kehormatan bagiku memilikimu sebagai saudara perempuan, kata Leon. Dia yatim piatu sejak kecil. Dia tidak punya saudara sama sekali, dan setelah panti asuhan itu tutup,
dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Dia pun menjadi semakin kesepian. Dengan saudara seperti Snow, dia merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Baiklah, jangan terlalu norak. Ayo cepat berlatih, kata Ruth terburu-buru, memecah suasana di antara mereka. Setelah itu, Snow meminum pil energi murni dan mulai berlatih dengan Cynthia. Mengambil kesempatan itu, Leon dan Iris terus berlatih, memperkuat kekuatan baru mereka. Ruth juga sama. Dia lebih teliti daripada orang lain dalam hal latihan. Dia terus-menerus menyerap energi spiritual di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah waktu yang lama, dengan bantuan pil energi murni, Cynthia dan Snow keduanya berhasil mencapai terobosan dan menjadi Mahaguru. Tepat setelah itu, mereka berdua memperkuat kekuatan mereka sebelum bangkit untuk pergi. Baiklah, hari sudah mulai malam. Ayo kita istirahat lagi. Kita akan melanjutkan latihan besok. Setelah itu, Ruth, Snow, dan Cynthia melihat bahwa hari sudah larut, dan mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Iris, ayo istirahat juga. Ketika yang lainnya pergi, Leon tersenyum licik sambil meraih pinggang Iris dan berjalan menuju tempat tidur. Keesokan paginya, pembantu rumah tangga yang disewa Cynthia dan yang lainnya tiba. Dia adalah Nyonya Tuk, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Dia tampak jujur dan dapat diandalkan. Tuan Wolf, Nona-nona, waktunya sarapan. Setelah menyiapkan sarapan, Nyonya Tuk tersenyum hangat dan ramah saat memanggil Leon dan yang lainnya untuk makan. Yang akan datang. Pada saat itu, Leon dan yang lainnya menyelesaikan ritual pagi mereka dan keluar dari kamar mereka. Setelah sarapan, Cynthia teringat apa yang dibicarakannya dengan Leon malam sebelumnya. Dengan penuh semangat ia berkata, "Leon, ayo berangkat. Kita harus mencari tahu apakah ada perusahaan farmasi yang sudah tidak beroperasi lagi atau yang sedang bersiap untuk dijual sehingga kita bisa membelinya sendiri." "Ya, baiklah," Leon mengangguk. Ia berdiri dan gadis-gadis itu bersiap untuk pergi juga.